Katras, jadi sekarang untuk tahun 2025 Pak Edi, untuk Gias 2025 akhirnya diadakan lagi ya. Kemarin katanya kemarin harganya sekitar 195 jutaan Pak Edi. 195 berarti di bawah 200. Iya, pajaknya betul. pasti full immersive, bisa apa namanya Sky Atom apa Betul. Atmos ya. Ya. Kita ada di booth Toyota Pak Edi, belakang kita ada BZ4X. Iya, BZ4X. Ini Hybrid semua rata-rata. Kalau hybrid, Toyota ya? udah pasti hybrid. Hybrid. Apa ini EV ya? Saya juga nggak tahu. BEV ya. BEV. Urban Cruiser juga ada ya. Urban Cruiser juga yang baru. Oke. Nah, kalau untuk Toyota itu mayoritas mungkin 100% kita pernah bongkar semua ya. Oke. Mulai dari Veloz, Genix, ya Alphard, semuanya udah kita bangun semua ya. Oke. Sama audionya. Tapi emang apakah rata-rata sistemnya sama semua Pak Edi untuk menginstalasi sistem audio di mobil Toyota Pak Edi, termasuk mobil yang BEV seperti ini? Termasuk untuk yang Alphard Hybrid pun sekalipun Oke. ya. Jadi sistem audio mobil Toyota itu memang bisa sangat mudah untuk dimodifikasi ya. Jadi kita bisa gantikan sistem audio mobil dengan aftermarket ya. Dan hasilnya jauh lebih puas untuk customer. Oke, dan garansinya juga tetap harus masih aman juga Pak Masuk Edi. juga Genix ya, udah banyak sekali kayak Genix banyak banget. Genix kita juga udah punya desain card and speed perfectnya ya. Dari sistem 4.1 bisa jadi 8.10 atau 12.1 ya. Oke. Semuanya tetap OEM loh. Oke, nah untuk Genix kan biasa kita buatkan dengan Fit Perfect 3D-nya Pak Edi. Apakah tapi untuk mobil yang tipe baru seperti ini, kemudian yang tadi juga ya, tadi yang J8, J5 kayak gitu, apakah bisa kita buatkan juga untuk Fit Perfect 3D Pak Edi? Termasuk juga untuk BYD Atto 1 ya. Kalau mau dimodifikasi kita bisa bikin desainnya ya. Oke. Jadi kalau pemilik BYD Atto 1 yang ingin dapat suara depan belakang bagus, kita bisa bikin mock-up-nya dulu, desain baru, nanti kita buatkan 3D Fit Perfect-nya ya. Termasuk juga untuk yang mobil-mobil Toyota ya. Jadi kita lihat nanti kalau misalnya customer punya mobil baru yang sistem audionya masih kurang ya, bawa aja ke Kartes. Oke, jadi itu ya kata saya, jadi bisa semua untuk di request juga Pak Edi ya, termasuk desainnya juga bisa di request aja. Semuanya, penempatannya mau plug and play, mau sistemnya OEM looks ya, mau Fit Perfect kita bisa. Nah, jadi tinggal dikonsultasikan aja kepada tim dari Kartens Audio Jakarta Katras. Di belakang kita ada Honda Stepwagon Pak Edi ya. Hybrid baru lagi Hybrid ya. Jadi ini hybrid dan dalamnya ini kelihatannya agak unik nih Pak Edi mobilnya ya. Ini basically ya 3 baris ya. Mobil family car ya. Tadi kita lihat sempet sekilas audio sistemnya sih biasa aja ya. Jadi bisa kita rubah. Ini kan basicnya kan mungkin seperti Nissan Serena, ya Toyota Foxy ya, Mini Alphard misalnya kayak gitu ya, kita bisa ganti semua sistem audionya untuk family style gitu. Oke, tapi apakah sistem suaranya nanti bisa tetap difokuskan untuk driver atau di bagian penumpang tengah nih Pak Edi? Kalau untuk mobil basically seperti ini ya pasti adalah family car. Family car itu pasti kita harus bikin all seat optimization. All seat ya? All seat bagian semuanya, sistem audionya biar bagus semua. Penumpang depan bagus, tengah bagus, bagian baris ketiga juga bagus. Oke, jadi tapi untuk rekomendasinya berapa nih Pak Edi untuk mobil seperti ini? Bisa 12.1. 12.1. Ya, kita bisa sistem misalnya depan 3-way, tengah 2-way ya, atau tambah turun lagi bisa. Oke, karena kita juga bawa keluarga, jadi biar semua dari depan sampai ke belakang Semuanya juga biar semuanya enjoy. bisa menikmati ya Pak Edi ya. Ini untuk mobil Stepwagon-nya. Nanti kita lihat bagian dalamnya ya, sambil duduk di bagian tengahnya. Kalau mobil hybrid pasti isinya tetap bensin kan? Bensin ya. Tetap gasolin gitu. Ini bagian bagasinya, Pak Edi. Bagasinya ini kayaknya joknya bisa dilipat ke dalam ya. Oke. Sistemnya bisa dilipat ke dalam. Nah, tapi kalau untuk seperti ini apakah tetap bisa dibuat di belakang seperti ini, Pak Edi? Tergantung posisi penyimpanannya sih. Kalau misalnya dia nggak nyimpannya ke dalam, nah ini kayak Odyssey jadinya. Oke, ya. Ya kalau kayak gini agak kesulitan buat kita buat naruh subwoofer ya. Tapi apakah kita bisa taruh di samping, Pak Edi? Samping nggak bisa kalau aksesnya begini, karena dia rata. Oke. Jadi ini sistemnya kayak Odyssey, simpennya di dalam. Jadi kita harus pikirkan bagaimana penempatan subwoofer di bagian depan atau tanpa subwoofer sama sekali. Oke. Ya. Kalau untuk digunakan dengan subwoofer aktif di jok depan mungkin masih bisa. Ya. Mungkin kita bikin kayak baik BC44 kemarin ya. Jadi subwoofer bisa kita taruh di bawah jok ya. Tapi kalau misalnya hybrid bawahnya baterai, udah nggak bisa. Betul sekali kata rasanya. Jadi seperti ini ya, bagian belakangnya joknya seperti Odyssey juga. Halo Bu. Ini untuk bagian tengahnya Pak Edi? Iya.
bagian tengahnya cukup enak ya. Cukup Tengah iya standar ya, mobil-mobil keluarga ya udah pasti ya. Bisa recline, bisa buat travel jauh. Betul. Ya. Tapi sistem audionya kalau misalnya kamu lihat ya biasa aja, karena nggak ada speaker yang lumayan bisa bagus buat entertainment system. Betul. Tapi kalau nggak ada TV juga, iya. Ya kan? Tapi untuk ditambahkan head unit yang di headrest seperti ini bisa dong? Bisa, mau ditambah layar Android di sini 9 in 10 in masih bisa ya. Nah ini audionya juga bisa lebih immersive lagi juga. Ya. Nah untuk headroomnya kan agak lebih lebar nih Pak Edi kan. Artinya kalau untuk mobil yang seperti ini, apakah suaranya bakal lebih enak lagi kalau kita upgrade sistem audionya Pak Edi? Ya kalau kita bikin sistem immersive yang 12.1 ya, tapi yang pasti kesulitan adalah kita mencari posisi buat penempatan subwoofer. Subwoofer benar. Karena di mobil bawahnya juga, kamu lihat space-nya juga udah sempit sekali ya. Iya, betul. Untuk bagian tengahnya. Jadi itu yang menjadi challenge ya buat kita, buat installer, buat untuk mobil step wagon. Oke. Sekarang kita di booth bike nih Pak Edi ya. Di depan kita ada BJ30. Kemudian belakang kita ada X55 nih. X55 juga ya. Nah, untuk bike ya mungkin basically kayak gini kan bisa dipakai buat camping dan lain-lain ya. Kemarin kita bangun yang BJ40 Plus ya, mobil standarnya Jeep gitu. Ya. Terus sistem audio standarnya memang kurang mumpuni banget ya. Jadi kita desain lagi sistemnya baru dengan penempatan banyak perangkat ya. Bisa ditonton di YouTube channel kita ya untuk baik BJ40 Plus, dan itu merupakan hasil bagi saya mungkin hasil modifikasi audio yang lumayan bagus dibanding standarnya jauh sekali. Betul. Dan kemarin kita juga udah buatkan juga dengan instalasi peredamannya untuk baik BJ40 Plus ya Pak Edi ya. Kita ada di depan hall dari BMW dan BMW Eropa ya Pak Edi ya. BMW ada Mini Cooper biasanya Mini Cooper ya. Kita mau lihat ke dalam ya. Yuk kita sambil lihat ke dalam. Nah ini mobil BMW juga banyak juga ya Pak Edi yang mau untuk diinstalasikan dan di-upgrade untuk sistem audionya. Oh ya di Kartens juga sering berapa kali kita bangun mobil BMW ya, BMW baru X5, X1, terus Mini Cooper juga kita sempat punya mobil demonya juga ya. Jadi untuk mobil-mobil Eropa itu ada trik khusus ya untuk upgrade audionya. Oke, tapi untuk tingkat kesulitannya gimana Pak Edi? Kesulitannya udah pasti mobil premium ya, kita harus lebih detail lagi ya untuk sistem audio, apalagi mobil kayak i7, i8 segala macamnya, mobil-mobil listrik yang di premium car ini ya kita harus lebih intens lagi untuk modifikasi audionya. Biasanya tapi untuk mobil Eropa seperti BMW ini rekomendasi sistemnya seperti apa Pak Edi? Oh kalau untuk sistemnya biasa kita tawarkan plug and play lah, karena pemilik customer udah pasti pemilik mobil ini nggak mau tampilan interiornya jadi rame dengan audio ya, tapi kita bisa gantikan sistemnya karena biasanya udah menggunakan sistemnya udah lumayan banyak ya, depan 6, belakang 4, ya udah 10, 12, 1, mungkin bisa 12, 1 lah. Oke, artinya juga pengerjaannya juga lebih cepat, nggak ada potong kabel juga di sana ya Pak Edi? Terus DSP-nya juga bisa plug and play juga ya semuanya, terus speakernya plug and play, woofer bawah jok bisa diganti dengan yang 8 inch, dan banyak merek-merek yang pabrikan Eropa sudah bikin buat khusus buat mobil BMW kayak misalnya Vokal, terus Ground Zero, Audison, ya Morel, semua Metz, Helix semua udah bikin plug. Jadi dari tipe BMW yang lama sampai yang terbaru pun biasanya semua menggunakan plug and play. Rata-rata kalau yang tipe baru udah plug and play. Kalau yang lama itu masih bisa ganti dengan yang universal ya. Jadi, nah, Katras ya. Jadi yang punya mobil BMW, apalagi habis dari Gias ini untuk SPK-nya mau pakai mobil BMW, ngambil BMW, bisa menjadi rekomendasi juga menggunakan plug and play seperti tadi. Betul. Mau yang Mini Cooper, BMW yang listrik, yang sport, semuanya bisa diganti. Ini ada Mini Cooper yang Cabrio Pak Edi. Ya. Ini sistem audionya biasanya rekomendasi seperti apa Pak? Kalau Mini biasa menggunakan Harman ya, Harman. Jadi sistem audionya misalnya kamu lihat di depan sistemnya 3 ways, belakangnya ada 2 ways ya. Untuk sistem Harman ini udah juga pernah kita ganti juga dengan plug and play. Jadi semuanya bisa kita ganti, termasuk Mini ya. Basicnya juga sama dengan BMW. Ya semuanya bisa kita ganti dengan sistem yang plug and play. Jadi di Kartens itu kita udah ISO 9001, instalasinya sudah berkelas ya. Terus semua kita perhatikan keamanannya. Terus bagaimana sistem produk-produknya kita kasih yang produk-produk yang emang direkomendasi buat. Nah itu ya, jadi untuk para pemilik mobil Mini Cooper itu jadi salah satu bisa menjadi referensi juga untuk kalau mau kita mengupgrade sistem audionya Pak Edi ya. Betul. Rata-rata kalau misalnya yang 3 pintu, 5 pintu, Cabrio, yang sport semuanya sudah bisa kita ganti. Sudah bisa diganti ya Pak Edi ya. Dan tentunya juga pakai kabel plug and play juga ya. Ya, semuanya udah ada sistem plug and play-nya. Plug and play. Oke, kita cek lagi di hall-hall yang lain ya. Oke, let's go. Kita udah
udah berada di hall selanjutnya Kak Teras. Jadi di sebelah kita ini ada booth-nya dari Ion ya. Ion, betul, Ion. Ion ini yang sempat kita heran waktu itu adalah speakernya itu sampai keluar-keluar ya Pak Edi. 22 biji. 22 titik ya. Jadi speakernya banyak banget dan juga belum masuk juga ya Pak Edi ke Kartens Audio Jakarta ya. Kita ada bangun Ion waktu itu ya, tapi simple aja sistemnya, cuman DSP ampli sama speaker ya. High-tech kita, customer kita ada yang punya, tapi speakernya udah banyak banget 22, jadi bingung juga dia gantinya yang mana itu. Nah, kita belum pernah lihat Xpeng ya, nanti kita mau mampir juga Xpeng, karena Xpeng itu juga sudah support A2B ya, jadi kita bisa ganti dengan perangkat audio dari Goldhorn. Goldhorn, betul. Ya. Koneksinya A2B, terus ada beberapa juga merek baru yang kita akan lihat. Saya nggak tahu Maxus itu apa ya. Tapi di sini ada Nissan, ada Kia, Hyundai saya belum lihat. Hyundai juga nanti kita mau lihat juga mobil terbarunya yang hybrid ya, Palisade yang baru. Ada ID Bus juga di sana Pak Edi. Ya, nanti kita coba cek aja yuk sekalian ke sana. Langsung. Di sebelah kita kanannya ada Mercedes Kak Teras yang jadi untuk sistem Mercedes juga masih sama Pak Edi ya. Mercedes tipikal mobil Eropa ya. Kita kemarin banyak banget bangun G-Wagon tapi yang klasik ya. Ya, betul. G-Wagon klasik kita bangun semua modifikasinya, tapi rata-rata mobil-mobil Mercy yang terbaru ini hampir sama dengan premium BMW, Audi ya, semuanya rata-rata ya perlu diganti kalau misalnya emang dirasakan kurang gitu. Ya, betul. Terus kemudian ada Jeep juga ya. Jeep Rubicon ya, Wrangler, Citroen juga. Citroen jarang sekali kalau di Kartens. Nah, kalau untuk mobil seperti ini rekomendasinya seperti apa Pak Edi untuk Jeep? Kalau Citroen, kalau Jeep ya biasanya kalau kita sering bangun di Wrangler Rubicon ya. Wrangler Rubicon kita ganti sistem audionya ya. Terus speaker standarnya, subwoofernya yang dari Alpine juga kita ganti dengan yang versi aftermarket. Ini ada GWM Pak Edi ya? Ya, GWM Tank ya. Kita belum sempat bangun juga ya di situ. Tapi rata-rata kalau mobil-mobil yang typical China itu rata-rata sistem audionya ada yang kolaborasi ya, sama yang non standard. Jadi nanti kita bisa lihat juga. Nah, kita ada booth Hyundai, kita pengen lihat yang Palisade hybrid terbaru ya, sama di Xpeng gitu. Kita mau ke booth Hyundai ya Kak Teras ya, dan Xpeng juga nih baru juga ya Pak Edi ya. Itu udah support juga, Goldhorn ada keluarin koneksi A2B-nya yang bisa digunakan di mobil Xpeng. Betul, yang biasa juga kita sering juga untuk kita instalasikan di mobil Denza juga Pak Edi ya. Nah, di situ ada Kia EV. Dulu kita udah sering bangun juga ya, EV6 ya. EV9 juga kita sudah. Jadi ya untuk mobil-mobil Kia juga untuk modifikasi audionya juga nggak sulit-sulit banget ya. Semuanya ada plug and play-nya. Nah, yang bikin saya penasaran itu adalah nanti yang Stargazer yang namanya sama kita ya, Kartens ya. Stargazer Kartens sama yang Hyundai Palisade hybrid. Nah, jadi Kak Teras ya, jadi untuk Kak Teras yang memang sudah SPK di Gias ini dan pulang langsung untuk bisa dengerin aja suara di mobilnya Pak Edi ya. Kalau merasa kurang bisa langsung aja untuk datang ke Kartens Audio Jakarta untuk di-upgrade sama audionya Pak Edi ya. Kita sudah di booth-nya Xpeng Kak Teras ya. Pak Edi ini Xpeng ini banyak mobil yang beda-beda nih Pak Edi ya. X9 ada G berapa tuh ya? G6 ya. Ya, ini semuanya kayaknya EV semua Pak Edi ya. EV semua ini EV. Jadi kita mau lihat dalamnya ya, menarik banget. Jadi kalau misalnya dari kelihatan dari depan aja pilarnya tuh udah lebar banget ya. Jadi kita pengen lihat juga sistem audio mobil apa sih yang diusung sama Xpeng X9 ini ya. Kita langsung lihat untuk Xpeng yang X9. Wow. Seperti biasa Kak Teras ya, kalau untuk mobil Chinese nih ya, dari China ini selalu futuristik juga untuk interiornya. Kita mau lihat juga, karena ini ramai banget ya, karena baru juga nih di Indonesia ya, mungkin juga nanti akan seperti Denza tahun lalu ya. Jadi kita mau lihat dalamnya seperti apa. Mobil selonjoran salto. Nah, ini sistem audio seperti apa nih Pak Edi untuk bagian depannya? Ini keren banget ya, Twitternya bisa dilihat di sini, modelnya floating ini ya. Ini sound systemnya juga, kita nggak tahu nih bacanya apa ya? Lopeza atau apa ini ya, nggak tahu juga nih sistemnya. Jadi mungkin ini ada mid-range-nya, ada Twitternya, ada mid center juga ada ya. Tapi untuk Twitternya apakah tetap bisa diganti nih Pak Edi dengan model seperti ini? Belum pernah bongkar, jadi kita juga belum tahu ya. Kalau sistem audio mobil yang sudah full futuristik begini, kita juga harus cek dulu gitu loh. Dia ada speakernya juga di suran-suran. Atasnya juga ada ya Pak Edi ya? Kalau untuk Xpeng ini lumayan banyak. Mungkin kalau misalnya kita menggunakan Goldhorn itu baru kita bisa set ya. Untuk bagian depannya dan untuk di belakangnya kayaknya nggak ada suran ya.
Mid bassnya saya nggak ketemu posisinya, tapi mid range-nya ada di bagian pintu ya. Oke. Tapi kita juga nggak tahu nih, ini kira-kira di plafon ada speakernya apa enggak? Karena nggak dalam posisi bunyi, jadi kita juga nggak bisa ngetes gitu loh. Tapi kemungkinan pasti speakernya lebih dari 10 ini. Iya. Lebih dari 10. Kita tinggal lihat belakang ada subwoofer apa enggak. Kita mau lihat di bagian belakang. Kayaknya ada tuh subwoofer ya. Sebelah kanan Ini udah pasti subwoofer ya. ya. Ini artinya jadi dia 6, 10, 10, 12 sama plafon mungkin 4 apa 6 ya. oke. Bisa 20 juga nih ya. Bisa 21 dapat subwoofer. Dan ini dikasih koper seperti artinya dia maksudnya adalah bisa Bagasinya bisa barang banyak sekali ya. Muatnya bisa banyak sekali. Apakah kita bisa buatkan dengan box di belakang ini, Pak Edi? Kalau misalnya ini ya tempat standar aja. Standar aja. Tetap kita bisa maintain tetap untuk posisinya bagasinya seperti apa adanya. Oke, itu untuk Denza. Ini yang X9 ya. X9. Dan surround juga bisa di bagasi atau Surround kayaknya udah ada di posisi. Sudah ada, Pak Edi. Oke. Jadi posisi plafon semua. Oke. Jadi itu Hatras untuk yang Xpeng X9 ya. X9 ya. X9. Ini ada G6 ya. Ada G6 di sini. Kita mau lihat warnanya lucu lagi. Warnanya ini apa nih ya? Ungu ya. Ungu. Lihat interiornya seperti biasa mobil-mobil China. Dan mid bassnya kelihatan di situ ya, ada satu di bawah. Ini bisa diganti juga ya untuk mobil EV seperti ini. Xpeng G6. Kita mau lihat bagasinya ke atas. Nah, ini subwoofernya di sebelah kiri ya. Subwoofernya ya. Jadi kalau yang Xpeng itu semuanya udah full sistem audio ya. Kita bisa lihat desain audionya juga lumayan futuristik ya. Tapi saya nggak tahu tadi bacanya apa. Nanti mungkin kita bisa cek di internet ya nama sistemnya apa. Jadi dia nggak menggandeng sistem audio kayak misalnya Din Audio, Sony, Yamaha. Dia punya merek sendiri di sana. Tapi seperti ini DSP-nya ditaruh di sebelah mana ya, Pak Di? Pasti disembunyikan di bagian belakang atau di bawah jok ya. Kita nggak tahu posisinya ya. Tapi speakernya juga lumayan banyak kalau untuk ini. Belakang juga ada ya, Pak Di ya. Ini udah two-way system ya, ada surround-nya juga, ada sub-nya juga. Jadi kalau untuk Xpeng lumayan, untuk sistem audionya lumayan ini. Jadi lumayan. Kayak kenapa Goldhorn juga bikin sistemnya bisa plug and play ya. Oke, jadi untuk yang Xpeng ini sistem audio lumayan lengkap ya, Katras ya. Jadi sampai ke subwoofer juga, bahkan tengahnya juga ada two-way ya, ada mid bass. Depan juga udah three-way ya. Iya. Ada Twitter, ada depannya malah sudah three-way Katras. Dan juga kita belum tahu juga ya Pak Edi, apakah speakernya ini benar ada atau memang hanya dibuatkan aja. Ya harus kita tes bunyi ya kalau kayak gitu. Tapi kalau untuk posisi-posisinya udah tersedia semua. Nah, kalau posisinya udah ada semua Katras untuk sistem audionya. Bagian depan ada three-way, tengahnya kalau ada ini full kamera biasanya ya. Oke, ada kamera di sana. Kamera juga. Kalau yang model-model mobil konsep gini ya kadang-kadang dipajang di pameran ya untuk yang dipasarkan itu yang down spec biasanya. Down spec, oke. Termasuk juga bisa audionya juga down spec. Tapi menurut Pak Edi, apakah Xpeng ini akan menjadi salah satu Denza yang tahun lalu Pak Edi untuk tahun depan? Kalau untuk desainnya dan lain-lain ya lumayan bagus ya, cukup bagus. Apalagi yang X9 juga mungkin jadi pesaingnya Denza juga ya. Nah untuk mobil-mobil EV yang China ini memang fiturnya luar biasa. Oke, jadi kita lihat ya Denza apakah masih bisa bertahan di tahun depan atau enggak. Kita ada di booth yang namanya Lepas nih Pak Edi ya. Iya, ini jadi Lepas apa nih Pak Edi? Ini merek baru ya, satu grup sama J6 tadi ya. Cherry juga satu grup, ini merek barunya ya. Tapi kayaknya belum ada di pasaran ya. Jadi ini baru branding aja. Nanti kemungkinan mungkin tahun depan udah ada di pasaran. Oke ya, ini untuk merek Lepas ya, satu merek Lepas baru. Iya. Depan kita ada Hyundai Katras ya. Jadi di sini ada Hyundai yang baru. Stargazer Cartens ya. Oke. Stargazer yang betul. Ini namanya sama ya. Stargazer Cartens. Sama. Ini kalau ada yang SPK mobil Stargazer Cartens ini apakah dikasih promo khusus Pak Edi? Betul, kita kasih promo khusus buat dari Cartens Audio. Jadi sistem audionya harus dari Cartens. Gitu. Betul. Kita harusnya juga bisa ngeliat nih Pak Edi untuk sistem audionya yang Stargazer Cartens ini apakah mumpuni, apakah lengkap juga dari bagian depan sampai ke bagian belakang. Untuk bagian depan seperti apa Pak Edi?
Untuk yang Stargazer Cartens ini dia kerjasama dengan Bose. ya. Oke. Ada tweeternya, ada bassnya, senternya juga ya. Layarnya 8 inci ya, semuanya sudah. Artinya cukup lengkap juga Pak Edi untuk di. Ya, tapi saya nggak bisa dengar suaranya. Ya. Yang kita pengen dengar itu adalah bagaimana kualitas suara dari audionya. Ya. Untuk speaker tengahnya, Untuk bagian tengahnya, belum masih menggunakan yang satu titik ya. ya. Betul. Kita mau lihat bagian bagasi ke atas ya. Oh. Nah, ini untuk bagian bagasinya ke atas ya. Jadi kalau untuk desain belakangnya sama kayak expander ya, Stargazer biasa ya. Jadi ada beberapa modifikasi yang simple di sistem audio tapi nggak full. Nggak full. Ya kayaknya belum ada subwoofer juga ya. Ya. Jadi masih bisa banyak yang bisa kita explore untuk sistem audio mobil yang Stargazer X Cartens ini ya. Oke, jadi artinya Katras juga bisa request juga Pak Edi untuk bagian belakangnya. Jadi kita bisa modifikasi lagi biar lebih bagus hasil suaranya. Gitu. Oke. Ini untuk yang Stargazer Cartens Katras. Kita juga mau lihat yang Palisade baru kayaknya yang Palisade baru. Oke. Oh, ini. Ini dia Pak Edi ya. Palisade yang baru. Ya, Yang hybrid. Palisade hybrid ya. Oke. Lampunya juga keren. Ya, beberapa customer kita juga sudah inden ini ya, Palisade hybrid. Kemungkinan nanti kita akan ada proyek untuk bangun sistem audio mobil Palisade hybrid ini. Jadi yang kita mau lihat adalah bagaimana penempatan speaker-speaker. Kita mau lihat sama-sama Katras ya. Apakah sistemnya sama dengan Palisade yang ini all new lama? Palisade ya? Oke. Apakah ada perubahan sistem audio Pak Edi untuk mobil Palisade yang hybrid ini? Desainnya udah pasti berubah total. Berubah total, oke. Posisi mid range-nya di bagian sini, ini sistem audio udah menggunakan Bose ya. Oke. Terus layarnya juga posisinya lebih ke driver seat ya. Berarti di depan ada berapa titik nih Pak Edi kalau di Ini ada center ya, 3-way 6, 7. 7 Ya. Depannya aja udah 7 ya Pak Edi? Depannya udah 7 ya. Jadi desainnya juga lumayan cakep di sini ya. Tapi yang pasti adalah kita belum bisa mendengarkan hasil suara. Betul. Sekarang kita mau lihat yang bagian tengah. Bagian tengah. Untuk posisi tengahnya. Nah, ini udah bagian support tengahnya. 2-way ya. Ya. Ini buat sensor kayak gini. Jadi yang Palisade sebelumnya kan twitternya kecil, sekarang udah lumayan besar. Oke. Jadi untuk bagian depan 7, bagian tengahnya cuma 2 ya Pak Edi? 11. Jadi ini udah 11 nih. 11. Oke. 11 sama Suron. Bagian bagasinya kita lihat apakah ada subwoofer. Ada Suron di bagian situ ya. Suron. Oke. Artinya cukup lengkap juga Pak Edi untuk Palisade hybrid ini ya. Cuman yang lucu ya, ini kan Suron ya, itu posisi subnya cuma lubangnya kecil sekali. Oh iya. Nah itu pasti jadi kendala nanti suara subnya nggak bakal maksimal di sini. Oke, tapi apakah kita bisa dengan ganti subwoofer aftermarket yang kita tempatkan di luar original ya Pak Edi? Bisa, nanti kita bisa desain ya. Untuk posisi-posisinya bisa kita rubah. Oke. Modifikasi. Tapi saya nggak tahu ini apakah kemungkinan ini aki di bagian sini. Ya, karena harus dicongkel dulu ya. Oke. Artinya juga DSP amplifier, prosesor juga bisa masuk di sebelah sini. Jadi kita untuk desain Palisade yang belakangnya hampir mirip sama yang sebelumnya ya. Cuman untuk desain depannya benar-benar berubah total. Oke. Kita ada di booth VinFast Pak Edi. Ini mobil Vietnam juga ya Pak Edi ya. Dan biasanya kalau untuk mobil Vietnam ini seperti ini apakah beda nggak sih sama sistem audio yang lain Pak Edi? Kalau untuk basic sih harusnya sama aja ya. Jadi kerjasama antara China sama Vietnam ya. Jadi mobil-mobil VinFast juga lumayan menarik ya. Tapi kita belum dapat customer yang untuk modifikasi di VinFast 7 deh. Menghadirkan inovasi teknologi VinFast 7 mobilitas tanpa batas secara global. Logo VinFast dengan garis. Kita akan lihat ke atas ya untuk sistem audionya. Untuk sistemnya audionya mungkin simple aja ya. Nggak terlalu premium dibandingin X-Pack ya. Oke. Ada yang VinFast 7, VinFast 3 ya. VinFast 3 lumayan lucu tuh yang kecil-kecil gitu ya. Kalau untuk desain ya menarik juga mobilnya. Di sini juga ada motif Dengan harga yang mungkin terjangkau juga Pak Edi ya. Ya harga udah pasti terjangkau lah buat mobil-mobil yang elektrik ya. Tuh. Kalau untuk desain misalnya kayak dia Jetour, semuanya modelnya keren-keren gitu ya. Tapi kalau untuk sistem audionya nggak semuanya udah menggunakan premium brand. Kalau untuk mau modifikasi bisa langsung konsultasi ke Cartens Audio Jakarta. Kita punya banyak solusi buat plug and play-nya. Oh, nah Katras ya. Jadi kalau untuk
Katras yang memang sudah SPK di Gias dengan mobil apapun ya Pak Edi, bahkan yang mungkin belum pernah dikerjakan sama Karten sekalipun mungkin bisa dikonsultasikan dulu aja ya Pak Edi. Yang pasti adalah kita pasti harus pelajari dulu sistemnya, nanti kita bisa tawarkan sistem yang terbaik buat mobil-mobilnya. Kayak VinFast 3 juga kan lucu juga ya, banyak modifikasinya juga. Kita bisa lihat kata saya VinFast 3 ya, kelihatan lucu juga, modelnya kecil-kecil gitu ya. Ini kecil-kecil sampai rawit Katras. Nah ini dia VinFast 3. Cuman 2 baris, 2 baris ya depan belakang. Simple banget ini lah. Kalau mau dimodifikasi juga bagus. Wow, keren banget. Ini mid bassnya juga ada Katras, bisa lihat ya. Mid bassnya kemudian semuanya juga masih ya nggak terlalu banyak juga ya Pak Edi ya. VinFast 3. Basicnya sama kayak Jimny lah, kecil-kecil. Betul. Akhirnya Katras setelah beberapa jam kita muter-muter ya Pak Edi ya. Udah ngeliat banyak banget mobil juga di Gias ini dan memang sistem audionya juga bermacam-macam juga Pak Edi ya, mulai dari yang hybrid sama yang EV juga. Menurut Pak Edi untuk Gias kali ini di 2025 ini gimana Pak Edi? Yang pasti banyak banget mobil-mobil China yang baru ya. Kita lihat ada merek-merek baru, misalnya kayak tadi Lepas, Maxus, Jetour, Xpeng ya. Dan tantangan kita adalah buat installer audio adalah nanti bagaimana mengkombinasikan sistem audio model khusus untuk EV ya. Bukan hanya Ioniq, dulu kita Hyundai, Kia ya. Sekarang kita harus modifikasi juga sistem audio mobil di mobil-mobil EV yang berbasis dari China itu. Jadi nanti itu juga menjadi salah satu hal yang menarik karena aftermarket China juga sangat mendukung ya. Kita punya plug and play A2B ya dari Bolhon juga bisa kita terapkan di sana. Jadi itu bisa menjadi salah satu solusi yang paling cepat untuk dan aman ya untuk modifikasi audio mobil. Jadi untuk para pecinta audio juga mungkin kalau memang misalkan Kartens Audio itu belum pernah menangani mobil yang dibeli misalkan ya Pak Edi sama penonton kita, itu bisa dikonsultasikan aja dan beri kepercayaan juga kepada Kartens untuk mempelajarinya terlebih dahulu. Betul. Jadi untuk mobil pertama biasanya ya kita selalu menghasilkan sistem audio mobil. Yang pertama misalnya dulu Ioniq pertama kali kita keluar kita bangun, terus Kia EV6 kita juga kita bangun, terus Denza juga kita bangun ya. BYD Seal lain semua sukses dengan hasil modifikasi dari Kartens Audio Jakarta dan semuanya berjalan dengan aman sampai sekarang. Jadi itu yang kita berikan kepada klien kita bahwa kita adalah workshop ISO pertama di Indonesia ya, yang menerapkan quality management system dan sistem plug and play-nya sudah pasti kita pelajari ya. Kita pelajari dulu bagaimana sistemnya dan kita memberikan solusi yang terbaik untuk customer. Betul. Bahkan kemarin pun Denza itu yang pertama kali di Indonesia instalasi audionya bahkan di Kartens Audio Jakarta ya Pak Edi. Betul. Yang kita bangun nggak tanggung-tanggung ya. Semua mobil yang pertama kita lakukan adalah kayak Ioniq 5 kita bangun dengan sistem yang lumayan rumit ya. Terus Denza juga kita bangun dengan rumit ya. Semuanya dipakai sama klien kita sampai sekarang juga masih oke. Ya. Itu dia Kartens ya untuk Gias 2025 kali ini oleh tim Kartens Audio Jakarta dan tentunya kita akan nunggu banget ya Pak Edi ya untuk para pegiat dan pecinta untuk sistem audionya ya. Kemudian juga kalau merasa kurang bisa langsung konsultasikan aja tentunya Pak Edi kepada tim Kartens Audio Jakarta. Dan kita juga tempat kita juga ada di Duta Mas Fatmawati. Kita ada workshop kita ada di Duta Mas Fatmawati ya. Jadi silakan datang kontak kita, nanti ada ya. List kontak kita yang bisa dihubungi ya, langsung aja konsultasi ke Kartens Audio Jakarta. Kita juga ada Instagram kita Kartens ya. Atau kalau mau telepon juga bisa ya Pak Edi ya. Ada, langsung aja kontak sales advisor kami ya. Nomornya nanti tertera di situ ya. Silakan langsung kontak konsultasi, kita bisa kasih rekomendasi yang itu dia Kartens ya untuk Gias 2025 kali ini bersama tim Kartens Audio Jakarta. Pak Edi terima kasih udah mau keliling-keliling. Sampai ketemu di Gias 2026 ya. Nanti kita tunggu juga mobil-mobil baru lainnya ya. Dan yang sudah SPK langsung kontak ke Kartens. Thank you for watching Kartens. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe channel YouTube kita di Kartens Audio Jakarta. See you, bye-bye. Udah Pak Edi.